berdebat kayak wong iki dene digakon kerja ya kan. Rugi ora sih engko kepriye CV dan sebagainya gitu. Alhamdulillah CV-nya menerima dan kemudian mengiyakan. Itu pun awalnya ragu, Pak. Ragunya karena nggak bisa kerja gitu. Bagaimana mengatasi tadinya? Lek ngamuk. Orang kerja kan dapat upah. Ya. Dia dapat upah juga. Oh, upahnya sama, makannya sama, gajinya sama, terus kemudian porsi kerja jamnya sama. Bahkan secara pekerjaannya ODDP itu lebih bagus. Showtime. Siap. Tambah ganteng ya. Alhamdulillah. Gimana kabar di sana itu, di apa itu? Desa Dampingan. Iya, Dampingan. Sampai hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik meskipun banyak kendalanya ketimbang baiknya. Iya. Ya, yang baru kenal ya, ini tonton video kemarin tuh sama Mas Showtime itu di sini nih, tonton. Mas Showtime ini mendampingi desa ya dalam rangka untuk memberdayakan orang gila atau gimana ya? Ya, pemberdayaan dan pendampingan, perjuangan. Iya, perjuangan. Orang gila gitu. ODDP jangan orang gila. Kemarin kita sudah ngobrol jangan pakai orang gila, nggak bagus. Iya, saya kan orang awam gitu. Kadang-kadang kan apa ya, ODDP, ODGJ itu kadang-kadang susah tuh ngomongnya itu. Betul. Terus gimana perkembangan sekarang itu? Untuk perkembangannya sampai hari ini alhamdulillah ada beberapa ODDP yang sudah dapat bekerja, sudah bisa mampu mengaksesnya. ODDP itu bekerja gimana? Yang dimaksud itu di mana banyak stigma bahwa sebenarnya ODDP atau ODGJ itu tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja, terus kemudian memiliki sisi yang sangat kurang dengan orang-orang yang lain. Misal itu kan stigma di masyarakat kan seperti itu. Nah, yang kemudian saya terima kasih pada beberapa yang terlibat dalam hal ini, karena terkait soal pemberdayaan ini kan sebenarnya kita tidak bisa sendiri, karena bagaimanapun juga ini merupakan tanggung jawab bersama. Yang dimaksud adalah proses di mana ODDP itu mampu bekerja itu kan bukan hanya. Bentar, selama ini kan kalau orang ya umumnya kan orang taunya orang gila ya, kan orang takut sama dia kan, menghindar, ya kan, atau ya nggak mau ketemu lah, mungkin akan khawatir nanti dia ngamuk atau apa itu kan, iya kan, takut itu loh. Awalnya gitu awalnya. Iya kan, awalnya gitu. Orang gitu kan. Awalnya gitu. Kadang-kadang juga ada orang berpikiran begini gitu. Mungkin ini nggak bener ya. Ketularan. Ya. Itu kan. Apa itu menurut atau enggak ya? Yang tahu baung gitu. Iya kan. Iya kan? Iya. Iya kan. Tapi ada orang yang khawatir itu kan? Iya, banyak. Khawatir. Bukan bahkan gini, kadang-kadang mereka dipasung tuh kan. Kan gitu. Dulu kan pernah ramai di Kebumen kan berita dipasungnya orang-orang begitu kan. Nah, sampean itu mendorong orang untuk nggak takut sama mereka. Ya, salah satunya itu. Nggak takut sama orang begitu. Betul. Bukan hanya saya, tapi banyak. Bukan hanya saya. Dalam artian ini tugas bersama. Kita jangan takut sama orang begitu. Ya, jangan takut. Loh, kalau dia ngamuk gimana? Ya kan banyak, dalam artian ngamuk itu kan situasi bagaimana masyarakat atau orang tidak bisa memberikan kenyamanan terhadap ODDP. Apakah selama ini banyak
banyak terkait kasus terkait soal penyerangan ODP terhadap orang lain kan tidak. Bahwa sebenarnya bagaimana tinggal kita memperlakukan mereka saja. Kan gitu. Secara umum itu kalau kita nggak ngapain, dia nggak ngapain juga. Tidak ngapain juga. Nggak marah. Tidak marah. Nggak tiba-tiba, ambil batu ngelempar, nggak begitu. Ya kan mungkin ada sebagian kecil, tapi kan banyaknya tidak. Contoh mana sih? Jadi kalau kita nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu ya. Iya. Artinya kekhawatiran kita atau ketakutan kita sama mereka itu salah. Salah. Tapi kan di mana-mana orang kan takut sama mereka itu. Iya. Takut, mengecilkan, menghindari, tidak menganggap mereka manusia. Iya. Terus kemudian bukan bagian dari masyarakat. Nah, sampai dalam rangka mendampingi mereka itu mendorong warga untuk tidak takut sama mereka. Mendorong agar masyarakat, warga, pemerintahan, negara tidak takut terhadap mereka dan berusaha memanusiakan mereka. Ya, hebat sekali ya Anda. Yang hebat bukan saya, tapi orang-orang yang sebenarnya mendukung dalam hal ini. Lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa ini bukan kerja saya secara pribadi, tapi semua hal yang terlibat dalam hal ini adalah yang benar-benar punya value dalam hal ini. Sebentar, waktu memulai kegiatan itu, pas masuk ke desa itu, respon Pak Lurah gimana sih? Kalau secara pribadi, untuk awal ini Bu Lurah sangat menerima, namanya Bu Lurah. Bu Lurah. Pak Lurahnya? Oh, di situ iya, kadesnya sudah perempuan. Oh, perempuan. Kadesnya sudah perempuan. Itu menerima program langsung? Menerima dan terbuka dan welcome. Karena fakta realitanya warganya banyak yang begitu ya? Iya. 12 itu desa. Tapi kalau kayak perangkat awalnya menerima, tapi kan dalam artian terkait knowledge-nya kan masih ada yang kurang paham. Menerima tapi bagaimana cara melakukannya masih bingung. Oh, itu dari para perangkatnya. Karena para tokoh desa. Tokoh desa ada ulamanya mendukung. Iya. Ulamanya mendukung, terus kemudian beberapa orang yang saya temui, contoh masyarakat di akar rumput juga mendukung karena solusi. Ya mungkin karena selama ini nggak ada yang mikir itu ya. Dan di desa itu kan mereka kan masih saudara semua kan, rata-rata kan gitu kan. Saudara. Di desa itu kan hampir rata-rata kan dulur kan. Bukan dulur. Kayak desa yang pendatang semua, bukan begitu. Bukan pendatang keluar. Artinya kan tetap masih dulur. Pamane, ponakane atau siapa kan. Iya. Termasuk yang tadi yang udah DP itu. Betul. Mereka mendukung. Tapi awal itu ada aura takut atau apa gitu? Pastilah takut. Di antara mereka? Iya, pasti takut. Yang menjadi ketakutan terutama bagaimana prosesnya nanti. Enggak mau itu takut kepada si ODP? Iya, takut. Takut itu kan bukan berarti kemudian seperti apa, tapi ketakutannya adalah bagaimana prosesnya nanti gitu. Karena perspektif awalnya kan misal seperti misal di YouTube ada itu, Pak, yang polisi. Itu kan ada. Nah, ini kan teknisnya tidak. Secara itunya tidak. Bagaimana proses mendorong secara pengetahuan. Yang kayak gitu kan memang orang jualan di YouTube begitu. Ampun ya. Seperti itu. Nah, terus dalam rangka itu gimana caranya? Caranya apa namanya? Agar orang nggak takut loh. Ya memberikan pemahaman di awal. Pemahaman itu kan, terus apa lagi? Yang konkret. Tadi pemahaman, terus banyak kita pertemuan setiap bulan 1 kali, kemudian melakukan pertemuan dengan siapa? Dengan ODDP. Jadi bagaimana kemudian mengajak ODDP untuk keluar dari rumahnya, mengajak ODDP untuk berkenalan dengan masyarakatnya, mengajak ODDP untuk kenal dengan Pemdesnya, mengajak ODDP kenal dengan pemerintahannya. Bagaimana caranya?
Kita datang satu ke rumahnya masing-masing. Dirimu datang? Kita datang terus? Datang ke rumahnya, kenalan, bertemu dengan keluarganya, mengajak Pemdesnya untuk datang ke rumah ODDP. Ya, ajak dirimu? Iya, kadang saya yang mengajak, kadang juga harus membangunkan perspektif terhadap Pemdesnya. Dirimu ngajak Pak Lurah? Ngajak Kadus, karena Kadus itu kan wilayahnya Mas. Iya. Oh, Kadusnya untuk mendatangi rumah mereka. Terus mereka mengajak si ODP itu keluar, ngobrol. Terus keluh kesah keluarganya. Terus bagaimana kemudian awal mulanya seperti apa? Kita kan harus menggali. Iya. Menggali awalnya seperti apa, kemudian bagaimana tanggapan dari orang tuanya. Itu awal-awal kamu gitu itu orang-orang pada melihat nggak itu? Ya, melihat dan nonton gitu. Nonton dan ini orang gila dari mana itu gitu ya. Awal anggapannya bukan hanya itu, cuma anggapan itu orang sakti ya. Karena perspektif awalnya kan banyak orang yang menggunakan bukan awalnya kesurupan dan sebagainya. Ya, biasanya kan dikira orang sakti yang akan menyembuhkan gitu. Kayak gitu gitu juga. Ya, dianggap. Ya emang wajah begitu emang. Tapi yang menarik ini, Pak. Yang menarik salah satunya adalah bagaimana ODDP itu kemudian mampu menunjukkan sikap advokasinya terhadap dirinya sendiri. Gimana maksudnya itu? Ya, ketika kita datang, kemudian menawarkan pekerjaan, sifat-sifatnya kemudian dia mengiyakan, kemudian beliau mampu membuktikan untuk mampu bekerja. Si ODDP itu? ODDP-nya. Yang naik kerja siapa? Amen. Kita dari tim yang lain, kemudian Pemdesnya, kemudian penggarap CV dalam artian yang kontrak kerja di desanya, maksudnya penggarap. Itu pekerjaan apa sih misalnya? Ini contoh pembuatan irigasi atau pemerintah punya program bangun irigasi. Ada tim yang garap itu, CV gitu. Nah, itu mengajak. Awalnya lucu. Awalnya kan perspektifnya kok orang-orang seperti ini diajak kayak gitu kan. Enggak, maksudnya yang ngajak siapa ngajak? Dirimu atau si CV itu? Ya diri kita, ya dan saya dong. Awalnya kan CV juga tidak tahu orang-orang seperti ini kok bisa bekerja. Iya. Kita harus meyakinkan sampai berdebat kan gitu kan, berdebat kayak wong iki dene digakon kerja ya kan. Rugi orang saya engko kepriye CV dan sebagainya gitu. Alhamdulillah CV-nya menerima dan kemudian mengiyakan. Itu pun awalnya ragu, Pak. Dari CV itu? Ragu. Ragunya karena nggak bisa kerja gitu. Bagaimana mengatasi tadinya? Nek ngamuk, neki. Itu kerjaan apa sih? Kerja seperti biasa, bangun talut apa ya? Oh, kayak yang ngerti waktu atau macam-macam lah ya? Iya. Itu waktu pekerja itu orang pada takut gak sama itu? Takut tapi tidak dikeluarkan. Jadi bisa misalnya mikir-mikir waktu itu. Iya, dari gesturnya ya. Kayak gitu ya. Gesturnya pasti. Kalau yang awal pasti. Di video main gue. Orang ketakutan gitu ya. Asli gesturnya takut. Dan itunya kemudian CV juga nanya, cara komunikasinya kepriwe? Cara merintahnya kepriwe? Memang nggak bisa ngomong? Bisa, tapi kan yang stigma ketakutan gitu loh. Oh iya. Tapi orang itu masih nyambung aja ngobrol? Masih, cuma kan pendiam, terusannya pendiam. Yang ngajak ngobrol siapa, dirimu? Saya, kemudian ada satu lagi dari Pemdes yang orang yang sangat luar biasa, Pak Carik. Halo, terima kasih. Pak Carik gitu ya? Pak Carik, halo. Dia Pak Carik kudunya jangan enak ya? Siap, besok kita untuk saksi itu, jangan nih Pak Sotem ini jangan bohong. Jangan melebih-lebihkan.
Kita besok undang Pak beliau dan ya, karena beliau salah satu advokasi lah, caregiver lah bahasanya, yang benar-benar Pemdes. Tadi itu yang kerja itu berapa orang itu dari ODP itu? Awalnya 3, kemudian 1 karena kita pun harus merefleksikan ya, dalam arti merefleksikan mampu nggak, jika tidak mampu ya tidak berangkat tidak apa-apa. Ya, gitu. tapi gini, orang kerja kan dapat upah. Ya. Dia dapat upah juga. Oh, upahnya sama dengan yang lain, sama dong. Kalau nggak sama ya kita nanti advokasi lagi sama saya. Iya. Jadi itu makanya sama makan. Makannya sama, gajinya sama, terus kemudian porsi kerja jamnya sama. Tapi itu juga dari pagi sampai sore juga Ya. Enggak kemudian tiba-tiba aja lari atau apa enggak? Enggak ada yang lari dan tidak ada yang bahkan secara pekerjaannya ODDP itu lebih bagus. Buktinya apa buktinya itu? Pengakuan dari CV-nya. Saya kan ngobrol sama, halo Mas Imam, terima kasih atas bantuannya. CV-nya, wah sing kerja di DP ini malah lebih kuat tenaganya ketimbang liane gitu. Oh itu nggak di batu gitu? Batu, gerobak, nyangkul. Malah lebih rosa ya? Lebih kuat, lebih rosa. Itu menurut sampean kenapa itu gitu? Ya karena dalam artian ODDP sadar akan kebutuhannya. Kebutuhan dia kan menafkahi keluarganya juga. Emang dia menyadari itu? Bukan menyadari, maksudnya bahwa semakin ODDP dilibatkan kan timbul kesadaran. Si ODDP itu menyadari itu, artinya dengan cara itu bisa sembuh. Nyatanya dia bisa bekerja, bahwa stigma semua masyarakat yang ada hari ini kan bisa dipatahkan dengan bagaimana melibatkan ODDP untuk bisa bekerja. Poinnya kan itu juga. Ini bukan soal butuh dan tidak butuhnya. Iya. Dia selama ini belum pernah diajak begitu. Belum pernah. Padahal dia sebagai orang tua. Punya istri. Punya anak. Masih satu rumah. Masih satu. Selama ini yang membiayai rumah itu siapa? Istrinya. Yang mencari nafkah itu. Karena masalah keluarga akhirnya berpisah. Oh, pisah? Oh. Ya karena kayak gitu ya. Ya. Tapi kemudian setelah diberi kesempatan bekerja dari awal sampai akhir proyek dikerjakan, beliau tetap berangkat. Tidak pernah mengeluh. Itu berapa hari sih? 30 hari lebih. 30 hari nggak pernah libur gitu. 30 hari lebih. Luar biasa. Sedih apa ya? Bisa ya? Bisa. Artinya dia pada jamnya berangkat itu. Berangkat tepat waktu, pulang juga sesuai dengan jam kerjanya. Mau apa? Iya. Ya kalau kita tidak berusaha, yang penting kitanya memberikan kesempatan, Pak. Iya, oke. Kita upload ya, terus nanti. Intinya kalau orang itu dimanusiakan ya, dia akan bisa berbuat sesuatu yang lebih ya. Cuma kan itu penting itu. Ya kadang dari kitanya takut. Iya. Gini, kita langsung aja ya, Pak. Saya juga merasa gimana gitu ya. Pertama, selama ini kan orang-orang kayak gitu kan kita takut ya, menghindari, kita mundur. Takutnya macam-macam lah alasannya. Entah karena takut dia bisa ngamuk, atau takut, bahkan ada yang takut ketularan kan. Takut itu, ya kan.
kadang-kadang juga sampai dipasung. Nah ternyata Mas Sotem ini membuktikan hal yang berbeda itu. Jangan takut, kita dekati mereka. Bahkan Pak Sotem mengajak Pemdes, mengajak warga untuk mendekati mereka. Bahkan ketika ada pekerjaan di desa itu diajak terlibat untuk menjadi pekerja dengan hak yang sama. Ternyata juga dari pihak CV itu malah ngaku lebih bagus. Gitu. Mungkin orang bilang gini, itu kan ada yang bantu itu, wah ya kan, di dunia lain bantu ya gitu kan begitu. Saya kira itu terlalu berlebihan ngomong gitu. Gitu saja lah, saya gimana gitu ngobrol ini. Sekali lagi ya. Ya, siap. Thank you banget Mas Sotem, pendamping ODP di Kebumen yang paling sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.